Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syariful MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi fikih MTSMA. Saya Alfetun Majalina akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya pada soal nomor 3, yakni memilih materi sendiri. Di sini saya memilih materi tentang zakat mal. Nah, jadi langsung saja, zakat mal adalah zakat harta benda, yang dimana ada 5 macam zakat mal, yaitu yang pertama ada zakat peternakan, yaitu zakat dari binatang-binatang ternak. Di sini yang dimaksud binatang ternak adalah binatang yang berbagi 4, seperti hanya sapi, kambing, unta. Nah, kemudian yang kedua ada zakat barang yang berharga. Nah, untuk barang-barang berharga itu seperti halnya emas dan perak. Kemudian yang ketiga ada zakat dari hasil pertanian ataupun zakat tumbuhan. Nah, di sini untuk tumbuhan-tumbuhan yang wajib dizakati adalah tumbuhan yang menjadi makanan pokok pada daerah tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada zakat dari dagang atau zakat tijarah. Dan yang terakhir ada zakat buah-buahan dan biji-bijian. Nah, sekarang saya akan memperinci penjelasan tentang zakat-zakat tersebut. Kapan diwajibkan untuk membayar zakat-zakat tersebut? Nah, yang pertama zakat binatang ternak. Nah, untuk kualifikasi zakat binatang ternak ini, binatang ternak tersebut harus sudah mencapai 1 tahun dan juga ada beberapa nisabnya. Nah, untuk nisabnya itu yang pertama untuk unta, setiap 25 ekor unta maka wajib menzakati 1 ekor unta yang sudah berusia 1 tahun. Untuk sapi atau lembu, setiap 30 sapi atau lembu maka wajib menzakati 1 ekor sapi atau lembu. Nah, untuk kambing, setiap 40 ekor kambing ataupun domba maka wajib menzakati 1 ekor kambing atau domba yang berusia 1 tahun. Nah, masing-masing semuanya harus mencapai haulnya 1 tahun, yakni telah memiliki 25 ekor unta dalam masa 1 tahun. Nah, itu maka wajib dizakati. Jika belum genap 1 tahun maka belum wajib untuk menzakati, dan begitu pula berlaku kepada sapi maupun kambing. Nah, kemudian yang kedua zakat barang berharga ataupun zakat emas perak. Nah, di sini untuk diwajibkannya mengeluarkan zakat emas ataupun perak juga ada beberapa persyaratan yang seperti persyaratan pada zakat binatang ternak, yakni harus genap mencapai 1 tahun dan juga mencapai haulnya gitu. Nah, kemudian untuk zakat emas dan perak, jadi untuk zakat emas sama persyaratannya harus genap 1 tahun, dan untuk nisabnya adalah ketika emas tersebut sudah 1 miskol maka wajib menzakatinya dari seperempat miskol tersebut wajib dizakati 1/10. Nah, untuk ukuran misalkan emas tersebut lebih dari 1 miskol maka untuk hitungannya udah beda lagi. Nah, kemudian untuk zakat perak, jika perak tersebut sudah genap 1 tahun dan nisabnya 200 dirham. Nah, untuk zakatnya seperempat dari 200 dirham tersebut itu dizakati 1/10. Nah, untuk jika perak tersebut melebihi dari 200 dirham maka hitungannya juga beda lagi gitu. Dan yang ketiga zakat tumbuhan atau hasil dari pertanian, dimana biasanya itu tumbuhan-tumbuhan yang menjadi bahan makanan pokok pada daerah tertentu. Nah, contoh seperti padi, jagung maupun gandum. Nah, untuk nisab sama haulnya, untuk haulnya sama 1 tahun, dan untuk nisabnya setiap hasil pertanian tersebut atau hasil tanaman tersebut telah mencapai 300 sok maka wajib menzakati, dan itu jika udah genap 1 tahun ya. Nah, zakatnya berapa? Untuk zakatnya jika dalam pengairan tersebut murni menggunakan air hujan dan tidak ada pengeluaran biaya maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 10% dari harta tersebut. Nah, tetapi jika untuk pengairannya memerlukan biaya ataupun mengeluarkan biaya maka hanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 5% saja dari harta yang dimiliki. Nah, itu berlaku untuk zakat pertanian atau zakat tanam seperti halnya beras, gandum maupun jagung. Nah, kemudian untuk zakat buah-buahan atau biji-bijian itu juga sama. Untuk nisab sama haulnya sama seperti halnya zakat pertanian, yakni jika sudah mencapai 300 sok dalam 1 tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat 10% jika pengairannya murni dengan air hujan dan tidak mengeluarkan biaya. Tetapi jika untuk pengairannya memerlukan biaya ataupun mengeluarkan biaya, berarti zakatnya hanya 5% saja dari harta yang dimiliki. Kemudian yang terakhir zakat perdagangan atau zakat tijarah. Nah, untuk zakat perdagangan ini atau zakat tijarah, bagaimana untuk menghitung nisabnya dan haulnya? Untuk haul masih sama 1 tahun. Jika udah 1 tahun tapi untuk nisabnya dihitung dari seberapa besar modalnya. Jika modal tersebut diambil dari setara harga emas, maka nisabnya adalah 77,50 gram. Dan jika untuk modal tersebut menggunakan hitungan dengan setara dengan perak, maka nisabnya juga hitungannya ikut pada nisabnya perak, yakni 543 dirham. Nah, setelah genap 1 tahun, maka semuanya dihitung dari keuntungan, modal, dan juga harta dagangnya.
dihitung. Apabila sudah mencapai nisab emas tersebut, jika tadi modalnya menggunakan emas, maka sudah wajib dizakati. Dan apabila nisabnya sudah menyamai dengan perak, maka wajib menzakati juga jika modalnya tadi setara dengan perak. Nah, dan sekali lagi untuk nisabnya jika setara dengan emas maka 77 gram, dan jika setara dengan perak maka 500 dirham. Dan masing-masing jika harta dagang tersebut sudah mencapai nisab maupun haul, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang dimiliki dalam perdagangan tersebut. Nah, itulah beberapa pemaparan tentang zakat mal, dari zakat peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan juga beberapa barang berharga. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.